satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan negeri ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang yang tidak lepas dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelumnya. Awal tahun 1945 menjadi titik balik bagi Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Setelah kalah di berbagai medan perang melawan sekutu, situasi semakin kritis ketika pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima. Dan 3 hari kemudian dijatuhkan di kota Nagasaki. Serangan ini memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan ini menciptakan kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Momentum ini dianggap sebagai kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan. Beberapa hari sebelum menyerah, Jepang berusaha mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Jenderal Terauchi, pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara, memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia dalam waktu dekat. Namun, para pemimpin bangsa menyadari bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan sendiri, bukan sekedar pemberian Jepang. Pertemuan ini memperkuat tekad untuk segera mengambil langkah proklamasi. Kabar menyerahkan Jepang pertama kali diketahui melalui siaran radio dari sekutu.
golongan muda yang aktif memantau perkembangan internasional segera menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kabar ini tidak langsung diterima oleh golongan tua yang masih menunggu kepastian resmi dari Jepang. Setelah kabar kekalahan Jepang tersebar, muncul perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda seperti Sukarni, Wikana, dan Khairul Soleh mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu Jepang. Sementara itu, golongan tua seperti Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo lebih berhati-hati. Mereka ingin memastikan proklamasi dilakukan pada waktu yang tepat untuk menghindari konflik dengan Jepang yang masih memiliki pasukan di Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan, golongan muda membawa mereka ke Rengas Dengklok, sebuah wilayah yang dianggap aman dari pengaruh Jepang. Sebuah rumah milik seorang petani Tionghoa bernama Zhao Qisung di Rengas Dengklok, Karawang. Di sana, golongan muda yaitu Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh meyakinkan Soekarno bahwa kekosongan kekuasaan Jepang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Mereka khawatir jika menunggu terlalu lama, sekutu akan mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Setelah negosiasi antara golongan muda dan Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945. Mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung perjuangan Indonesia, untuk menyusun naskah proklamasi. Di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi. Soekarni mengusulkan agar teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah selesai, teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Proses ini berlangsung hingga dini hari, tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Jepang, goncangan